berikan kesempatan untuk mendapatkan margin yang lebih besar, misalnya dengan menerima buyback. Kira-kira dulu gimana awalnya Bang Edi mengenal emas, bisnis emas, terus jatuh bangunnya, delosornya gimana? Golders, kembali lagi di bincang-bincang hari ini ya bersama dengan Bang Edi Hermanto. Jadi beliau ini selaku brand owner dari Mini World Indonesia. Dan tadi sudah 2 sesi ya Bang ya? Nah sekarang ini sesi terakhir untuk tanya jawab ya, karena memang antusiasmenya dari para distributor kencang banget. Bang, kira-kira mungkin nggak sih diberlakukan semacam buyback bertahap gitu ya, atau diberikan margin antara buyback di konsumen, reseller, distributor, dan dealer? Kira-kira mungkin nggak sih Bang kayak begitu? Seharusnya yang mungkin itu terbalik. Gimana tuh berarti? Jadi buyback di teman-teman distri dan dealer itu lebih tinggi daripada buyback yang diberikan pusat. Kenapa gitu Bang? Karena idealnya pusat itu jalan terakhir. Kalau misalnya teman-teman udah kita berikan kesempatan untuk mendapatkan margin yang lebih besar, misalnya dengan menerima buyback, lalu misalnya setelah mungkin udah kelebihan stok, barulah jalan terakhirnya dengan mengoper ke pusat gitu. Tapi kalau misalnya dengan bertingkat malah lebih tinggi ke pusat, akhirnya kita akan sibuk dengan bisnis barang buyback. Oh, gitu. Betul. Jadi akhirnya para distributor akan ya yaudah mendingan buang ke pusat aja gitu berarti nanti ya. Seperti itulah kira-kira. Jadi memang pertanyaan ini sudah cukup berulang sebenarnya ditanyakan, bukan yang pertama kali gitu ya. Intinya jawabannya lebih kurang, bahkan di merek lain itu buybacknya lebih murah kepada pusatnya daripada kepada agennya gitu. Misalnya buyback di agennya misalnya 10.000, buyback di pusatnya 9.000, malah lebih rendah lagi gitu. Nah, jadi makin jelas ya di sini Golders bahwa di brand lain malah kalau kita buyback ke pusat malah harganya lebih murah. Ini ada yang ngasih usulan, katanya sebisa mungkin penetapan harga jangan banyak berubah-ubah ya, karena banyak nih sebelum-sebelumnya kasus 0,025 gram dulu nih tiba-tiba dinaikkan. Nah, 1 gram tiba-tiba diturunkan. Kalau seperti ini, kapan kita untungnya menyimpan emas karena harga sering dimainkan katanya dalam tanda kutip. Istilah dimainkan ini sebenarnya kan tergantung dari siapa ucapan itu datang, dan juga tergantung dari siapa juga ide itu datang. Karena memang soal harga minta disesuaikan itu juga datang dari teman-teman distributor dan juga dealer. Waktu kita misalnya ketemu dengan distri misalnya di Madiun atau ke Bandung atau kemana, ada masukan-masukan seperti ini, Pak, ini kita kayaknya harga 1 gram kita sudah terlalu tinggi nih, apa nggak ada kebijakan dari pusat untuk menurunkan harganya, misalnya menurunkan margin pusat dan juga margin keuntungan dealer gitu kan. Jadi dalam tanda kutip waktu itu yang dipertanyakan adalah berjualan merek lain aja kita mau untung 5.000 per keping. Kok masa jualan merek sendiri nggak mau untungnya misalnya 10.000 atau 15.000 gitu ya, hanya dikurangin sedikit gitu kan. Itu adalah ucapan-ucapan dari beberapa teman distri dan dealer. Atas dasar masukan itulah yang membuat kita, atas dasar kompetisi ini ya. Misalnya teman-teman lain misalnya harganya sekian, kita terlalu tinggi. Itulah yang membuat kita membuat sebuah kebijakan mengurangi keuntungan pusat dan juga mengurangi keuntungan dealer. Sedangkan keuntungan distributor tidak disenggol sama sekali itu. Artinya ya memang harganya ada perubahan di situ untuk penyesuaian. Karena kan Mas Reza harus ingat, sebuah perusahaan apabila dia tidak mau berimprovisasi, berinovasi, dia akan ditinggalkan pasar gitu. Jadi mungkin banyak hal yang nantinya akan kita harus memaksa kita untuk berimprovisasi, berinovasi segala macamnya gitu. Dan tidak semuanya keputusan itu bisa memuaskan semua pihak. Gitu. Artinya akan ada yang merasa kecewa, tapi juga banyak yang merasa
aspirasinya tersalurkan gitu. Jadi ya sebagian besar apa yang dilakukan oleh pusat itu adalah aspirasi dari teman-teman sendiri. Misalnya dari hari ini kita menjawab banyak pertanyaan gitu kan. Tetap kalau misalnya kita laksanakan, kalau kita kerjakan apa yang diminta oleh teman-teman tadi, akan ada juga tim yang lain yang tidak setuju. Betul. Ya, karena memang poinnya keputusan apapun yang kita buat tidak mungkin disetujui oleh semua orang. Gitu. Oke. Baik, jadi itu ya menurut saya. Jadi sebetulnya memang Minigold ini yang di pusat ini tidak hanya diam, tapi mereka juga terus improvisasi. Mungkin kitanya yang tidak tahu, gitu ya Bang ya? Iya, intinya. Nah, jadi makanya itulah kenapa saya hadir di sini dari Surabaya untuk melihat langsung ini kira-kira teman-teman di pusat gimana sih, dan ternyata memang betul-betul Bang Edi ini peduli gitu ya. Jadi Bang Edi juga nggak tinggal lari gitu ya. Betul, nah, betul. Dan dengar-dengar juga Bang katanya mulai tahun ini Bang Edi akan turun gunung. Nah itu gimana Bang? Mau dijelaskan? Iya, ini mumpung ada kesempatan dari Mas Reza dan juga bisa didengarkan oleh teman-teman nanti yang melihat video ini gitu ya. Karena memang pada beberapa tahun yang lalu, misalnya 2019, 2020, 2021 gitu ya, kita bisa memberikan alasan bahwa memang kita belum bisa untuk berkumpul ataupun membuat keramaian dengan alasan ada COVID gitu kan. Dan memang betul kita mengajukan izin itu tidak diberikan gitu kan, tidak diberikan izin keramaian gitu. Tapi setelah 2022 berakhir dan pandemi pun sudah dicabut oleh Pak Jokowi gitu ya, artinya kita memang harus terjun nih, harus keliling nih. Kita harus bisa langsung bertatap muka, berjabat tangan tuh. Paling tidak nanti saya menargetkan selama 2023 ini bisa keliling Indonesia sampai 20 provinsi lah, insya Allah mudah-mudahan gitu ya. Jadi kita akan berkunjung ke semua kota yang mungkin juga ada beberapa wilayah yang digabung, ketemu kita di satu tempat gitu ya. Tapi intinya adalah kita ingin lebih mendekatkan hubungan antara pusat dan juga teman-teman distributor ya, supaya memang apa yang menjadi PR kita saat ini adalah gimana caranya untuk merawat komunitas ini gitu. Itu yang saran yang diberikan oleh teman-teman saya yang analis perusahaan gitu. Jadi perlu adanya attachment kali Bang ya. Iya, betul. Kedekatan antara dari pusat dan juga distributor yang menjalani di lapangan. Iya, gitu, betul. Bang, ya? Oke, baik itu teman-teman untuk kasih tanya jawab untuk hari ini, tapi nanti kami akan kembali lagi spesial karena saya pribadi penasaran untuk mengulik sisi lain dari Bang Edi Hermanto. Jadi yang penasaran kira-kira dulu gimana awalnya Bang Edi mengenal emas, bisnis emas, terus jatuh bangunnya, delosornya gimana, nanti ya akan kami update setelah di Minigold. Kayaknya dunia lain nih kayaknya. Wah iya makanya, sisi lain dunia lain pokoknya ya, apakah Bang Edi pakai kliniknya, kita nggak tahu nih ya. Nanti akan diupdate di Minigold Indonesia. Thank you.